Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik terkait dengan pengembangan desain pelatihan karakter Pancasila pada ASN guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. ASN adalah salah satu komponen terpenting dalam tata kelola kegiatan pemerintahan dan merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan roda pemerintahan di Indonesia sebagai ujung tombak pelayanan publik. ASN harus mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Publik sangat membutuhkan dan menginginkan para birokrat taat dan patuh pada aturan yang berlaku dan menjaga integritasnya. Integritas ASN sangat erat kaitannya dengan karakter dan akhlak masing-masing individu ASN. ASN yang selalu memegang nilai-nilai etika yang tinggi akan selalu senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Namun sayangnya masih terdapat ASN yang memiliki permasalahan etika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan laporan ICW yang dikutip dari halaman dataindonesia.id, dinyatakan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 62,93 triliun rupiah pada tahun 2021 dan kebanyakan kasus terjadi di pemerintah pusat. Nilai kerugian negara tersebut pun naik 10,91% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 56,74 triliun. Kasus korupsi yang dilakukan ASN jelas melanggar etika karena tidak sesuai dengan nilai moral yang berlaku di masyarakat, termasuk juga dengan nilai-nilai yang diatur dalam kode etik ASN. Karena apa yang dilakukan ASN terkait dengan korupsi bertentangan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam kode etik ASN. Hal ini berujung pada pelanggaran etika dan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang tidak baik. Selanjutnya, ada berbagai kajian bagaimana hubungan antara karakter ASN dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kajian dilakukan oleh Ibrahim M.A. Jamal M. Burhanuddin 2019 menyatakan bahwa sifat atau karakter seseorang yang merupakan faktor internal dan lingkungan sebagai faktor internal akan mempengaruhi kinerja ASN yang selanjutnya akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Penelitian dilakukan dalam pelayanan administrasi di Kecamatan Bontang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ASN dalam meningkatkan pelayanan administrasi di Kecamatan Bontang Barat adalah orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Kajian selanjutnya adalah dari Hutayan CF, Haposan J, dan Simanungkalit 2008. Pada penelitian ini menyoroti masalah birokrasi dari sudut pandang SDM, khususnya masalah etika dan moral PNS. Permasalahan buruknya pelayanan publik bersumber dari mentalitas PNS, masalah etika dan moral yang belum disentuh secara mendalam. Perilaku birokrasi yang saat ini ditampilkan oleh aparatur pemerintah hanya dapat diubah dengan melakukan pembenahan terhadap perilaku PNS. Dalam hal ini, menyangkut etika dan moralnya, serta perbaikan lingkungan birokrasi Indonesia. PNS harus dapat melihat situasi saat ini sebagaimana tradisi, bukan keadaan yang permanen. Dengan tetap menjaga semangat Korps PNS, maka PNS diharapkan akan mampu melakukan terobosan dan pelayanan masyarakat. Tugas pokok PNS yaitu pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, semangat dari undang-undang tersebut memang ditujukan untuk memperbaiki mentalitas PNS dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di mana etika dan moral PNS merupakan fondasi bagi PNS yang berkualitas. Selanjutnya, Irwanto 2015 menyatakan bahwa masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi secara filosofi sudah sepantasnya lah memperoleh pelayanan terbaik dari ASN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diatur peran ASN yaitu mewujudkan pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun realitas yang terjadi saat ini adalah menunjukkan pelayanan ASN Indonesia masih menunjukkan adanya pelanggaran moral dan etika, adanya bias kepentingan tertentu, serta proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamuflase. Selanjutnya, Suyono 2022 menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
Seluruh ASN memiliki kewajiban untuk berperilaku, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Pada prinsipnya, integritas tidak hanya koherensi atau konsistensi perilaku terhadap norma, tetapi juga terhadap kejujuran, kode etik, sikap anti korupsi, dan nilai-nilai moral. Selanjutnya, Masyar A 2011, publik selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat. Meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan, karena pelayanan publik secara empiris yang terjadi selama ini masih ditandai dengan hal-hal seperti berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian melelahkan, fakta atas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain kurang responsif, kurang informatif, kurang aksesibel, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan atau saran atau aspirasi masyarakat, dan inefisiensi. Dilihat dari sisi sumber daya manusia, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika. Selanjutnya, beberapa kajian terkait dengan pentingnya karakter Pancasila dan ASN adalah oleh Sukoco JB dan Kinasiwe 2017 menyatakan bahwa nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila idealnya dihayati oleh setiap aparatur pelayanan publik, dalam hal ini ASN, untuk dijadikan pedoman setiap aparatur publik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya, Ali B 2022 menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Maka, harus secara otomatis ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Perkembangan ilmu administrasi negara menghantarkan pemahaman pada paradigma New Public Service. Paradigma ini menempatkan pengguna layanan publik sebagai warga negara atau citizen, di mana hak dalam pemenuhan kebutuhan publik idealnya perlu dilayani secara baik oleh setiap aparatur pelayanan publik. Hal ini perlu diwujudkan untuk mencapai pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, responsivitas. Selain itu, masyarakat disposisikan bukan lagi sebatas objek, melainkan sebagai subjek dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan dalam New Public ini diperlukan pemahaman nilai-nilai falsafah bangsa dalam setiap sendi pelayanan publik. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia perlu diinternalisasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelayanan publik ini. Agar apa? Terciptalah pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam paradigma New Public Service. Selanjutnya, Ali B 2022 menyatakan bahwa dalam penelitian ini responden dan narasumber sependapat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh ASN adalah gambaran citra pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pelayanan ASN dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Artinya, bahwa ASN yang melaksanakan pelayanan yang baik berarti telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, perilaku ASN yang tidak baik dalam memberikan pelayanan tersebut berarti merusak nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada kajian terkait dengan pembelajaran atau pembentuk karakter bagi ASN. Supriyatna Y 2017. Karakter erat kaitannya dengan budaya kerja. Revolusi karakter dan budaya kerja dapat terwujud melalui penguatan dimensi religiusitas yang ada dan tumbuh pada diri setiap ASN. Pendekatan yang digunakan adalah melalui pembangunan budaya religius pada diri ASN dan sistem kerja institusinya. Internalisasi nilai-nilai religius pada diri ASN dengan cara keteladanan, studi kasus atau problem based learning, dan penguatan nilai. Selanjutnya, Nata Priyatna 2014 menyatakan bahwa ASN sebagai unsur utama SDM memiliki peran yang menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok ASN yang mampu memainkan peran tersebut adalah yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik seperti sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk dapat membentuk sosok ASN seperti di atas, perlu dilakukan pembinaan, diarahkan, dan dibentuk karakternya. Nah, pembentukan karakter ini adalah yang sangat mendasar dan mengarah kepada pembawaan sikap dan perilaku. Yang paling menentukan adalah kebiasaan atasan langsungnya. Selanjutnya, Putra SE dan Kusuma Ningrum H 2022 dalam upaya peningkatan kompetensi sosial kultural ASN, maka diperlukan suatu metode pembelajaran yang mampu mendorong efektivitas pembelajaran agar kompetensi peserta terpenuhi. Scoping immersion merupakan metode baru yang menekankan pengalaman dan observasi experiential learning peserta dengan cara berkunjung ke suatu lokasi guna memahami dan merasakan konteks setempat secara mendalam. Menurut Likona, terkait dengan pembentukan dan pembangunan karakter adalah melalui moral knowing atau konsep moral feeling atau sikap moral, dan behaviors perilaku. Karakter mengacu pada serangkaian pengetahuan kognitif, sikap, attitude, dan motivasi, serta perilaku, behavior, dan keterampilan skills. Selanjutnya, terdapat teori tabula rasa yang berasal dari filosof Skotlandia David Hume, adalah orang yang pertama yang menemukan teori tabula rasa, yaitu teori yang menyatakan bahwa hasil jadi seseorang sangat ditentukan seperti apa dia dididik. Teori ini mengibaratkan anak sebagai kertas putih yang kosong, tergantung siapa yang menulis dan melukisnya. Menulis dengan rapi atau dengan coret-coret, bahkan diremas-remas hingga kumal. Semua tergantung kendali pemegang kertas tersebut. Begitu juga bagi ASN, yang terdapat dalam benaknya adalah jumlah total dari apa saja yang dia pelajari, dia rasakan, dan dia alami. Selanjutnya, teori genotype yang menyatakan bahwa hasil akhir seseorang ditentukan oleh gen atau sifat karakter biologis orang tuanya. Pepatah sering mendukung teori ini dengan perumpamaan air hujan mengalir tak jauh dari atapnya, atau sifat karakter biologis orang tua. Sifat karakter hingga yang lebih ekstrim lagi, nasib ASN tidak akan jauh dari situasi organisasinya. Lalu selanjutnya adalah teori gabungan yang menggabungkan dua karakter di atas, ditambah dengan faktor ekstern atau lingkungan. Teori ini banyak dipakai oleh para psikologi maupun pengembang pendidikan. Teori ini meyakini bahwa hasil akhir seseorang ditentukan oleh 3 hal: faktor-faktor pendidikan, pelatihan, faktor atasan langsung, dan faktor lingkungan organisasi. Nah, berdasarkan berbagai studi di atas menunjukkan adanya korelasi kuat antara karakter ASN dengan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN. Sehingga perlu dilakukan penguatan karakter berbasis Pancasila bagi ASN secara berkelanjutan. Persoalannya kemudian adalah penekanan dalam penguatan karakter yang dilakukan selama ini belum secara spesifik mengarah pada aspek kejujuran dan ketaatan peraturan perundang-undangan. Pada dua aspek tersebut berpengaruh terhadap perilaku koruptif ASN yang menjadi fenomena saat ini. Untuk itu perlu dikembangkan desain pelatihan melalui karakter building bagi ASN dalam rangka menguatkan karakter kejujuran dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Desain pelatihan ASN dilakukan dengan cara penanaman nilai-nilai Pancasila melalui nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan membangun karakter ASN melalui kode etik dan perilaku penerapan berakhlak oleh ASN ketika menjalankan tugasnya akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Karena berakhlak telah mencakup nilai karakter spiritualitas, intelektualitas, fisikalitas, dan mentalitas, serta emosi sosial yang merupakan esensi dari 5 sila Pancasila. Demikianlah pembahasan topik terkait dengan pengembangan desain pelatihan karakter Pancasila pada ASN guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terima kasih. Kami mohon masukan dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.